Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, pemirsa. Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku menyaksikan pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Lantas, apakah benar Peggy Setiawan adalah salah satu pembunuhan Vina dan Eki? Untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan pria berinisial AS. Halo, selamat siang, Pak AS. Selamat siang. Oke, terima kasihlah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini, Pak AS. Pak AS, saat kejadian di tahun 2016 itu, apakah Pak AS ini ada di lokasi? Ya, Seperti apa ketika itu? ketika itu waktu saya lagi beli jajanan, beli rokok sama jajanan. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu. Habis dilempari batu, lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Pulang. Baik. Ya, Anda langsung pulang atau mencoba mendekati lokasi? Tidak mencoba mendekati lokasi, langsung pulang. Jadi, Ada berapa motor yang melintas? Ada 4 motor. 4 motor. Jadi kalau dari cerita Anda tadi, ini lihatnya hanya sekilas atau seperti apa, Pak AS? Kenapa? Melihatnya hanya sekilas atau seperti apa waktu itu? Enggak, emang saya melihat, Pak. Anda melihat jelas siapa yang berada di motor tersebut? Apakah Anda mengenalinya? Ya kalau bicara wajah, saya mengenalinya. Tapi kalau nama-nama saya tidak tahu nama-nama itu siapa. Anda kenal? Kenal wajah, cuman tidak tahu nama-namanya gitu. Kenal wajah ketika saat di tanggal tersebut atau pernah berpapasan sebelumnya komunikasi? Sebelum Anda melihat peristiwa itu? Ya, memang kebetulan anak-anak itu sering nongkrong di situ. Sering nongkrong di tempat bengkel Anda, seperti apa sebenarnya? Iya. Di seberang bengkel saya. Oke, jadi sebatas kenal, hanya sebatas wajah karena mereka kerap nongkrong di seberang bengkel. Seperti itu ya Pak, Iya. Pak AS ya? Iya. Nah, Pak AS sekarang ini muncul baru lagi terduga pelaku yang baru ditangkap. Kalau menurut Anda, apakah benar orangnya tersebut? Kalau bicara nama saya juga nggak tahu ya itu nama Peggy. Tapi kalau bicara wajah, ya saya mengenalinya. Meskipun itu Kalau sudah dia 8 tahun yang lalu, Anda masih ingat wajahnya? Masih ingat. Memang kalau sebelumnya 8 tahun yang lalu, sebelum kejadian tersebut, kerap nongkrong di sana, pernah ngobrol langsung nggak Pak AS? Tidak pernah. Kebetulan kan saya waktu itu di Cirebon itu merantau ya, bekerja. Apa yang Anda dapat pastikan kalau Peggy yang kemarin baru ditangkap adalah Peggy yang dimaksud yang sedang diburu sama polisi? Iya, masalahnya ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, gitu. Hanya sebatas mengenal wajah. Jadi Anda yakin bahwa ini adalah wajah orang yang sama yang Anda lihat 8 tahun lalu ya? Iya. Saat itu seperti apa perawakan Peggy saat Anda lihat 8 tahun yang lalu? Kalau lihat di daftar pencarian orang, ini rambut Peggy, rambutnya keriting begitu ya? Apakah sama? Beda, Pak. Beda. Seperti apa? Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Kalau dari jumlah pelakunya kemarin di 8 tahun yang lalu? Ada berapa orang yang Anda lihat? Kalau yang saya lihat itu pada waktu nongkrong itu ada sekitaran 8 orang anak. 8 orang melempari batu kepada motor yang membawa sepasang perempuan dan laki-laki, begitu? Iya. Selain Anda saat itu di lokasi, ada kerabat Anda nggak Pak AS yang ikut menyaksikan? Ada, saudara Dede. Oke, maaf sebelumnya ketika Anda melihat ada aksi yang tidak wajar ketika itu, kenapa tidak langsung melapor? Apakah Anda langsung melapor ke polisi atau orang-orang yang ada di sekitar Anda saat itu?
Tidak langsung melapor. Alasannya kenapa Pak AS? Ya karena saya juga takut juga sih Pak. Mhm. Baik, saat peristiwa itu baru terjadi 8 tahun yang lalu, apakah kemudian Anda langsung dimintai keterangan oleh polisi? Iya, saya langsung dimintai keterangan di Polres Cirebon Kota oleh pihak Kapolda. Pertanyaan apa saja ditanyakan ke Anda Pak AS ketika itu? Yaitu pertanyaan itu yang tadi saya jelaskan tadi. Baik, Pak AS, kita kembali ke peristiwa malam itu saat Anda mengaku melihat kejadian di mana 8 orang melempari batu kepada kedua korban. Seperti apa saat itu persisnya Pak AS? Apakah saat dilempari batu korban ini langsung terjatuh atau seperti apa? Kalau di situ saya kurang tahu juga ya. Masalahnya pas waktu dilempar batu terus dikejar, saya langsung pulang gitu. Masalahnya saya juga takutnya takut kena sasaran gitu. Hanya Anda yang melihat saat itu atau ada orang lain lagi di lokasi? Saya bersama Dede waktu itu. Siapa? Oke. Dede. Dede masih teman dari Pak AS ya Pak AS? Iya, dulu Oke. rekan kerja saya. Pak AS, ketika kejadian 8 tahun lalu tersebut, selain Pak AS menyatakan mengenali wajah dari para pelaku, apalagi membuktikan kalau Peggy yang baru ditangkap kemarin ini adalah benar Peggy yang dimaksud. Apakah ada barang bukti lain seperti motor kah, warnanya kah? Motor, Pak. Seperti apa motor ketika itu? Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy, saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Baik. Kemudian setelah kejadian malam itu, apakah kemudian Anda sempat bertemu kembali dengan beberapa pelaku yang Anda lihat malam itu, termasuk Peggy yang diduga juga ikut terlibat? Tidak. Jadi saat itu tidak pernah melihat lagi ya orang-orang yang Anda lihat di Iya. malam hari itu? Iya. Oke. Dan kami ingin memastikan kembali, Pak AS, yang Anda katakan Peggy yang kemarin baru ditangkap benar. Menurut pandangan Anda, ingatan Anda, penglihatan Anda bahwa benar Peggy yang dimaksud adalah Peggy yang baru kemarin ditangkap di Bandung ini? Ya kalau wajah, ya memang itu. Tapi kalau nama saya tidak tahu kalau itu Peggy gitu. Kalau bicara wajah, saya mengenalinya wajah. Baik, baik Pak AS, setelah 8 tahun berlalu, apa yang membuat Anda kemudian saat ini berani untuk muncul ke publik dan kemudian membeberkan apa yang Anda lihat saat kejadian malam itu, termasuk mengakui atau menyebut bahwa Peggy adalah orang yang terlibat dalam dugaan pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, saya hanya membenarkan saja itu apa yang sudah terjadi pada video-video yang sekarang lagi viral gitu kan. Saya hanya membenarkan saja. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak AS atas informasinya. Semoga juga bisa bersikap kooperatif juga nanti kepada kepolisian, karena nanti mungkin ada kasus-kasus lainnya akan diusut kembali. Terima kasih banyak Pak AS telah berbagi informasi bersama kami di AIS yang kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu.